Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Proses pergantian antar waktu atau PAW caleg PDI Perjuangan berujung kasus suap. Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan dan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Menurut laporan Ditjen Imigrasi, Harun Masiku saat ini berada di Singapura. Sebelum kasus PAW ini mengemuka, KPU dengan PDI Perjuangan terlibat perselisihan tentang siapa pengganti caleg PDI Perjuangan Dapil Sumsel 1 Nazarudin Kimas yang meninggal dunia. Nah, dalam rapat pleno KPU menetapkan Rizky Aprilia sebagai caleg terpilih. Penetapan itu berpegang pada peraturan KPU dan juga Undang-Undang MD3. Rizky adalah caleg dengan perolehan suara terbanyak setelah Nazarudin Kimas. Namun PDI Perjuangan menggugat PKPU tersebut ke Mahkamah Agung demi meloloskan caleg Harun Masiku yang meraih suara terbanyak ke-6 di Dapil Sumsel 1. Nah, berdasarkan putusan MA, dalam kasus ini penetapan caleg terpilih merupakan kewenangan dari partai politik. Menurut versi KPU, PDI Perjuangan kekeh menyodorkan Harun Masiku. Bahkan PDI Perjuangan ini sampai mengirim surat hingga 3 kali yang bertanda tangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Surat yang pertama meminta KPU untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung. Surat yang kedua berisi tembusan atas permohonan fatwa ke Mahkamah Agung. Dan surat yang ketiga berisi permintaan PAW pergantian antar waktu Rizky Aprilia kepada Harun Masiku. Namun KPU tetap pada keputusannya hingga akhirnya terjadilah OTT KPK. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya apa itu PAW? PAW adalah pergantian jabatan anggota dewan atas kewenangan partai politik yang diatur dalam undang-undang. Di antaranya ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang partai politik. PAW adalah hal yang biasa atau lumrah dalam politik dan sepenuhnya merupakan kewenangan partai politik. Pergantian dilakukan karena beberapa hal, diantaranya anggota DPR meninggal dunia atau dijatuhi pidana berkekuatan hukum tetap hingga anggota DPR diberhentikan atau dipecat oleh partai. Namun yang jadi persoalan apakah proses PAW itu dilakukan secara demokratis dan tanpa politik uang. Kami akan mendalaminya bersama dengan narasumber nanti. Direktur Netgrid Hadar Nafis Gumai pernah menyebut bahwa kasus Harun Masiku ini sebetulnya mirip-mirip dengan kasus Mulan Jamila. Mulan Jamila lolos ke DPR setelah melalui drama di internal Partai Gerindra. Ada 2 orang caleg Gerindra yang suaranya di atas Mulan tapi dipecat oleh partai. Kami akan tampilkan ini datanya untuk Anda. Kita bisa belajar dari kasus Mulan Jamila. Nah, sehingga Mulan ini ketika sudah ada 2 caleg yang sebetulnya raihan suaranya itu di atas Mulan Jamila dipecat oleh Gerindra, Mulan bebas melenggang ke Senayan. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi sempat menyatakan bahwa apabila PDI Perjuangan ingin Harun ke Senayan, bisa dalam tanda kutip meniru langkah Gerindra dengan memecat 4 orang caleg yang suaranya di atas Harun Masiku. Entah ini pernyataan ini serius atau berkelakar, nanti kami akan konfirmasi langsung. Benarkah politik uang sudah merasuki sistem penyelenggaraan pemilu dan sejauh mana celah hukum PAW digunakan sebagai sarana untuk cawe-cawe kekuasaan? Kami akan membahasnya bersama dengan 2 orang narasumber yang telah hadir di studio. Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama sudah hadir bersama saya di sini adalah Komisioner KPU RI, Mas Pramono Ubaid. Mas Pramono, selamat malam. Dan berikutnya adalah Ferry Junaidi, Ketua Lembaga Riset Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif atau Kode Inisiatif. Mas Ferry, selamat malam. Malam, Bang. Dan mudah-mudahan nanti jadi bergabung bersama kami ada politikus dari PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu. Saya akan ke Mas Pramono terlebih dahulu. Mas Pramono, sebenarnya bagaimana mekanisme PAW yang dipegang oleh KPU? Ya, sebenarnya kan proses PAW itu kan proses yang sangat sederhana dan sudah diatur dalam undang-undang maupun di dalam peraturan KPU dengan sangat jelas sekali. Jadi PAW itu kan penggantian antar waktu atau penggantian seorang anggota DPR, DPD, DPRD di tengah jalan, di tengah masa jabatan karena anggota yang lama itu meninggal dunia atau mengundurkan diri atau diberhentikan, kira-kira begitu. Nah, siapa yang berhak menggantikan itu di undang-undang juga sudah dijelaskan. Kalau PAW maka yang berhak menggantikan adalah calon anggota legislatif dari partai yang bersangkutan di dapil yang bersangkutan
perolehan suara terbanyak berikutnya. Oke. Nah, itu sudah jelas, tegas, kira-kira begitu. Lalu prosedurnya, pertama KPU menerima surat dari pimpinan Dewan bahwa ada anggota Dewan yang meninggal, lalu kemudian menyampaikan ke KPU. Lalu KPU melakukan verifikasi atas 2 dokumen. Pertama DCT pemilu sebelumnya, lalu kemudian yang kedua adalah rekapitulasi hasil SK penetapan hasil pemilu di dapil tersebut. Dilihat di situ caleg di dapil itu yang mendapatkan suara terbesar berikutnya siapa. Oke. Nah, dan itu hanya diberi waktu 5 hari kita. Hanya diberi waktu 5 hari. Setelah 5 hari kita wajib membalas kepada pimpinan Dewan yang dimaksud. Jadi dalam konteks ini secara prosedur KPU hanya berkorespondensi, berhubungan dengan pimpinan Dewan, tidak bisa langsung dengan partai politik. Baik, nah, jadi, baik. intinya ada di situ. Oke, intinya berpegang pada Undang-Undang MD 3 tadi ya. Oke, sekarang saya ingin ke Bang Masinton terlebih dahulu yang sudah terhubung. Bang Masinton, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, Bang Masinton, apakah PDI Perjuangan mengetahui di mana Harun Masiku saat ini? Kalau kita sama-sama tahu ya bisa kita antarkan sama-sama ke KPK, tapi kita juga berupaya ya supaya saudara Harun Masiku bisa datang ke KPK. Begitu. Oke, informasinya Harun Masiku ini ada di Singapura kata imigrasi. Apakah partai sudah mencoba menghubungi Harun Masiku sejak dirinya ditetapkan sebagai tersangka pada hari Kamis lalu? Iya, kami belum, kan kita semua sama-sama baru tahu kan informasinya dari aparat berwenang kan, dari imigrasi. Nah kita ya selama ini belum ada komunikasi terhadap Harun Masiku karena juga handphonenya belum aktif. Kapan terakhir komunikasi dengan Harun Masiku, Bang Masinton? Kapan terakhir komunikasi? Saya kebetulan belum tahu kapan itu ada komunikasi terhadap saudara Harun Masiku. Sikap partai saat ini terhadap Harun Masiku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap terhadap komisioner KPU atas mekanisme PAW, seperti apa sikap partai? Ya kalau partai kan melaksanakan prosedur hukum dan perundang-undangan. PDI Perjuangan selalu taat pada mekanisme hukum dan perundang-undangan. Ya, karena disitulah ketaatan kita pada prinsip bernegara. Nah maka ketika ya ada calon yang meninggal dunia sebelum penetapan sebelum pelantikan anggota DPR RI, maka maka PDI Perjuangan pertama sekali itu melakukan upaya meminta upaya hukum itu kepada MA, bagaimana mekanismenya. Maka dilakukanlah uji materi terhadap peraturan KPU ya nomor 4 tahun 2019 tentang tata cara penetapan calon, perolehan suara dan sebagainya. Nah, kemudian terhadap calon yang berhalangan tetap meninggal atau meninggal dunia ya, maka MA menerbitkan surat bahwa ya itu boleh diberikan pada kewenangan partai. Oke. Bang Masiku, proses pengajuan uji materi kepada MA oleh PDI Perjuangan sudah diketahui, tetapi mungkin yang banyak publik belum ketahui adalah kenapa PDI Perjuangan mau mengganti Rizky Aprilia yang saat ini sudah menjabat menjadi anggota DPR, kemudian ingin diganti dengan Harun Masiku, padahal jelas perolehan suara mereka itu berbeda jauh. Iya, ini kan jadi begini, melihatnya jangan potong Mbak, bukan proses penggantian antar waktu. Penggantian antar waktu kan setelah dilantik ya. Ini kan proses yang diajukan oleh PDI Perjuangan ya, adanya calon yang meninggal. Nah, itu diajukan bagaimana oleh hasil suara ya, hasil suara yang diperoleh oleh calon yang meninggal. Nah, itu kita mintakanlah
ya kepada MA. MA memberikan putusannya, ya, dia kabulkan sebagian seperti itu, diserahkan pada mekanisme partai. Nah, maka berdasarkan surat putusan MA tersebut, ya, itu kan pada saat bulan Agustus, ya, Oke. jauh sebelum ada pelantikan itu. Jadi Baik. Oke, kalau kita berbicara sebelum pelantikan, Bang Masinton, ada 44.000 lebih suara masyarakat di Dapil Sumatera Selatan 1 yang memberikan kepada Rizky Aprilia, jauh lebih besar dibandingkan yang diberikan kepada Harun Masiku. Mau dikemanakan suara dari masyarakat ini apabila partai lebih menginginkan bahwa Harun Masiku yang menggantikan Nazarudin Kimas? iya, jadi apa namanya? Ini kan kita bicara tentang putusan dari MA tadi, ya, pertimbangan MA. Maka kita kan minta, kita kan juga tidak bertindak semena-mena. Baik, oke. Kita nggak ingin juga mengenyampingkan suara masyarakat yang diberikan kepada calon kita, gitu. Maka kita minta bagaimana putusan MA. Oke, Bang Masinton, nanti saya lanjutkan ke Anda. Sekarang saya ke narsum di studio dulu. Mas Ferry, sebetulnya bagaimana proses mekanisme PAW yang tepat? Mengapa masih ada celah untuk menyandingkan antara putusan MA dengan peraturan yang dipegang oleh KPU, yaitu Undang-Undang MD3? Sebetulnya proses yang benar itu seperti apa? Ya, kalau bicara PAW, kalau bicara PAW kan sederhananya begini. Orang itu bisa diganti kalau kemudian yang menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD karena meninggal. Atau karena misalnya yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, maka harus diganti, harus diisi kekosongan di parlemen. Atau yang ketiga, karena memang diberhentikan sebagai anggota partai politik. Nah, disinilah sebenarnya kalau kita bicara pada umumnya, pergantian antar waktu itu punya celah hukum memberikan kewenangan yang besar kepada partai adalah soal pergantian antar waktu yang dikarenakan misalnya kandidat atau anggota legislatif itu diberhentikan sebagai anggota partai politik. Oke. Kan faktornya bisa banyak tuh, pergantian itu karena faktor banyak hal. Misalnya dia sudah berpindah partai politik dan sebagainya. Oke, atau ikut pilkada misalnya. Atau ikut pilkada dan sebagainya. Kalau dalam kasus yang ini meninggal dunia, siapa yang berhak untuk menentukan PAW itu? Kalau konteks kemudian kasus yang PDIP hari ini, sebenarnya kita harus melihat kronologisnya. Misalnya begini, penetapan itu pada tanggal 21 Mei 2019. Pada saat itu juga sebenarnya kalau kita melihat kronologisnya kan dari PDIP sudah mulai mengajukan keberatan supaya pemenangnya bukan si Rizky Aprilia, tapi Harun Masiku. Keberatan ini diajukan pada saat proses rekapitulasi. Pada saat proses rekapitulasi memang yang diajukan di dalam proses itu. Nah, kalau memang ini masuk dalam konteks keberatan, mestinya jalur yang ditempuh adalah proses perselisihan hasil pemilu, bukan kemudian mengajukan misalnya ya. Bagaimana menafsirkan terkait dengan perolehan suara bagi anggota partai politik. Berarti PHPU seharusnya di MK? Harusnya di Mahkamah Konstitusi. Makanya saya melihat sejak di awal itu memang agak membingungkan. Di mana posisi pergantian antar waktu di kasus ini? Karena kalau melihat kasusnya kan sebenarnya mestinya yang ditempuh oleh PDIP adalah perselisihan hasil pemilu. Nah, soal kemudian yang nanti siapa yang akan berhak dan atau kemudian misalnya PDIP akan menggunakan putusan Mahkamah Agung dalam konteks perselisihan hasil pemilu. Nah, ini forum di Mahkamah Konstitusi yang akan menyelesaikan. Tapi ketika akhirnya MA mengeluarkan putusan dan juga fatwa MA, Anda menilai bagaimana putusan dari MA dan juga fatwa ini? Boleh dijawab nanti Mas Ferry. Kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Talk masih akan kembali sesaat lagi. Kembali kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Komisioner KPU di sini. Mas Pramono, ketika ada keputusan dari MA dan juga fatwa dari MA yang intinya adalah persoalan PAW itu diserahkan kepada partai politik. Mengapa pada saat itu KPU memilih untuk tidak mengikuti putusan MA? Jadi surat yang dikirim ke kita tentang hasil fatwa MA itu kan dikirimnya kalau tidak salah sudah bulan Agustus kalau nggak salah ya, tanggal 5 Agustus. Itu kan penetapan rekapitulasi nasional sudah selesai, gitu ya. Rekapitulasi nasional sudah selesai, sehingga apalagi juga sidang Mahkamah Konstitusi juga sudah selesai. Tentu tidak ada ruang lagi
untuk mengubah-ubah hasil pemilu. Karena memang yang memungkinkan untuk perubahan itu kan ya satu-satunya pintu koreksi dalam forum rekapitulasi maupun nanti di sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Nah, posisinya lalu kemudian setelah bulan Agustus tentu tidak ada ruang lagi yang memungkinkan untuk mengubah itu. Nah, karena itu tentu KPU berpegang pada kalau bicaranya adalah penetapan hasil, maka kita bicaranya dengan Undang-Undang Pemilu yang di sana jelas sekali penggantian calon terpilih merujuknya ke pasal 426 kalau tidak salah, 426 ayat 3. Nah, itu kan jelas sekali pengaturannya bahwa kalau ada yang meninggal maka perolehan suaranya itu jatuh ke perolehan caleg yang memperoleh suara terbesar atau terbanyak berikutnya begitu. Oke, jadi kalau menurut Mas Ferry, apakah sebetulnya MA itu berwenang untuk menjadi juri dalam persoalan siapa yang menentukan PAW? MA itu hanya menafsirkan. Jadi konteks kasus ini kan MA diminta untuk menafsirkan ketentuan pasal 54 dan 55 di undang-undang di peraturan KPU. Jadi ada yang memang diminta oleh PDIP meminta untuk menafsirkan kemana suara yang diberikan oleh pemilih kepada kandidat yang sudah meninggal atau tidak memenuhi syarat. Jadi konteksnya hanya pada titik itu saja. Kalau kemudian apakah Mahkamah Agung punya kewenangan terkait dengan penetapan hasil pemilu ini atau menentukan siapa yang akan menggantikan dan sebagainya, tentu Mahkamah Agung tidak punya kewenangan untuk itu. Tapi saya melihat dalam kasus ini posisi putusan Mahkamah Agung itu sebagai ruang untuk kemudian menafsirkan ulang. Menafsirkan ulang atas penetapan hasil pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU. Oke, tapi ketika KPU mengatakan mereka berpegang pada Undang-Undang MD3, kekuatannya mana dibandingkan dengan putusan MA? Kalau putusan Mahkamah Agung di sini kan sebenarnya posisinya adalah pasca dari penetapan hasil pemilu. Dan bahkan sudah selesainya proses perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, kalaupun ini nanti akan berlaku, pasti berlakunya ke depan. Jadi tidak bisa kemudian dia ditarik ke belakang karena sudah lewat, kira-kira begitu. Karena pasti tidak akan fair bagi peserta pemilu jika kemudian akan ditafsirkan misalnya kalau kita melihat kepentingan partai sebenarnya peraturan KPU nomor 3 2019 itu sangat akomodatif terhadap kepentingan partai politik. Dalam artian positif begini ya. Kalau kita melihat surat suara itu di situ ada partai, nama partai, dan di situ ada nama caleg. Ketika misalnya, logikanya begini, ketika misalnya ada caleg yang sudah terlanjur ditetapkan, terlanjur sudah ada dalam surat suara, tapi kemudian calegnya meninggal misalnya, atau calegnya tidak memenuhi persyaratan sebagai caleg, maka di situ ditetapkan. Maka ketika pemilih tetap saja mereka menggunakan hak pilih dan mencoblos nama kandidat sudah meninggal, maka di peraturan KPU sudah ditetapkan kemana suaranya. Tetap ke partai. Suaranya tetap ke partai politik. Karena itu kan dalam satu kolom partai politik, kecuali kalau di kolom kosong yang lain. Jadi sudah cukup akomodatif terhadap partai. Tetapi kalau persoalan siapa yang lebih berhak untuk mekanisme PAW tetap mengacu pada ditentukan pada urutan berikutnya. Kan posisinya begini, suara itu kenapa kemudian dialihkan kepada dihitung untuk atas nama partai? Karena itu dalam satu kolom partai politik. Di sini posisi partai adalah suara tadi digunakan untuk menghitung berapa perolehan kursi partai politik, tapi bukan untuk kemudian menentukan siapa peroleh suara terbanyak yang nanti akan digunakan dalam sistem proporsional terbuka, menentukan siapa yang kemudian akan menduduki peringkat pertama. Siapa yang kemudian itu jelas itu kewenangan dari KPU. Jelas itu siapa yang menentukan berdasarkan suara terbanyak. Dan KPU lah yang kemudian punya kewenangan untuk kemudian menghitung siapa yang punya suara terbanyak dan sebagainya. Begitu. Nanti kita akan dalami soal keterlibatan dari komisioner KPU. Sejauh mana sebetulnya komisioner KPU bisa mempengaruhi putusan dalam proses mekanisme PAW. Kami akan bahas sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami di Prantau. Pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan juru bicara KPK, Ali Fikri. Selamat malam, Mas Ali. Selamat malam, Mbak Silvi. Mas Ali, sudah sejauh mana KPK mengetahui keberadaan dari Harun Masiku? Oke, baik. Terkait dengan keberadaan dari tersangka Pak Har, dari sejak awal penetapan kita sudah mencari dan berkoordinasi ya dengan beberapa pihak
termasuk juga kita bangun komunikasi dengan tentunya dengan pihak imigrasi untuk mengetahui arus lalu lintas, termasuk pula apakah kemudian ada informasi terkait dengan tersangka Pak Har ini. Kemudian hari ini seperti berita di media bahwa dari pihak imigrasi sudah menyampaikan keberadaan dari yang bersangkutan, informasinya ada di luar negeri, begitu Mbak Silvi. Oke, katanya ada di Singapura, Mas Ali. Sudah tahu sejak kapan ini berada di Singapura? Iya, informasi ini kami dapatkan dari media tadi yang bersumber dari imigrasi yang menyampaikan demikian, Mbak Silvi. Oke, jadi KPK belum mengetahui sejak kapan sebetulnya Harun Masiku ada di Singapura? Ya, untuk keberadaan dari Pak Har kami ketahui tadi sejak kemudian dari pihak imigrasi menyampaikan bahwa Pak Har ternyata berada di luar negeri saat ini, begitu Mbak Sil. Baik, Mas Ali, saya ingin konfirmasi soal penyidik KPK yang katanya diamankan di PT IKA pada hari ketika KPK ini tengah mengejar Harun Masiku dan orang-orang lain yang diduga terlibat. Apakah betul demikian? Jadi begini ya Mbak Sil, pada saat itu kita kan bersamaan sedang melakukan operasi tangkap tangan ya, yang kemudian tentu penyelidik mengejar beberapa pihak yang terduga sedang melakukan ataupun telah melakukan dugaan tindak pidana pemberian maupun penerimaan suap gitu ya. Pada saat itu tim memang ada di sekitar Jakarta dan kemudian mendapatkan informasi bahwa pihak-pihak yang terduga tadi ada di sekitaran PT IKA begitu. Jadi, Oke. Namun kemudian ya halo? Dilanjutkan saja, Mas. Boleh singkat? Iya. Namun kemudian ketika tim berada di sana ada kesalahpahaman ya. Pada saat itu tempat di PT IKA itu besoknya ada akan kegiatan sehingga perlu ada sterilisasi tempat. Oke, jadi ini bukan terkait dengan KPK sedang memburu siapa, bukan terkait dengan polisi membantu mengamankan siapa, bukan seperti itu? Iya, ini tapi tim dari KPK memang dari satu rangkaian kegiatan besar tadi, Mbak Silvi. Oke, saya tanya lagi, apakah benar gitu pada hari itu juga KPK menurunkan tim untuk mengikuti Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto? Oke. Kalau informasi yang kami dapatkan memang tim sedang melakukan kegiatan penyelidikan, tentunya mengejar pihak-pihak yang terkait dengan dugaan pemberian maupun penerimaan suap ini, Mbak Silvi. Secara spesifik, apakah betul tim mengikuti Sekjen PD Perjuangan? Oke, baik. Mengenai siapa-siapanya tentu kami tidak bisa menyampaikan Mbak Silvi saat itu siapa-siapa yang kemudian menjadi pihak-pihak. Namun kita ketahui bahwa kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan gelar perkara kita tahu bahwa yang menjadi para tersangka ya, baik pemberi ataupun penerima kita tahu orangnya pemberi ada 2 orang, kemudian penerimanya ada 2 orang. Mas Ali, nanti kita lanjutkan kembali. Saya harus ke narsum yang ada di studio terlebih dahulu. Bang Masinton Pasaribu sekarang sudah bergabung bersama kami di studio. Bang Masinton, selain Harun Masiku, ada kader PD Perjuangan lainnya yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Ada Agustiani Tio Fridelina dan juga staf dari Sekjen PD Perjuangan Saiful Bahri juga jadi tersangka. Bagaimana, sejauh mana partai mengetahui sepak terjang dari 2 orang ini, Saiful Bahri dan juga Fridelina? Boleh dijawab nanti, Bang Masinton. Kita harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Bang Masinton, saya ke Anda. 3 kader PD Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sejauh mana partai mengetahui sepak terjang mereka?
Jadi begini, yang dari kader atau anggota PD Perjuangan yang apa ini kan yang bertugas di ada yang di sekretariat, ya ada yang masing-masing punya kegiatan masing-masing ya. Jadi artinya bahwa dia berhubungan sama siapa di luar tugas-tugas kepartaian itu ya kita kan nggak bisa memonitor orang per orang ya. Atau dia mungkin dimintain bantu yang urusan ininya tuh ada hal-hal lain. Ya, kalau dia itu, cawe-cawe di luar maksudnya partai belum tentu tahu. Iya, kita kan nggak bisa memonitor orang per orang tuh. Tapi Dia bagaimana berhubungan sama meyakinkan siapa, sama publik siapa. bahwa memang partai tidak tahu ketika misalnya staf sekjen sendiri yang terlibat? Loh iya, artinya jangankan staf sekjen atau apa, kita sama anak kita aja kadang juga belum tentu tahu. Tahu-tahu dia nyoba narkoba aja, padahal kita udah larang untuk narkoba. Umpamanya begitu ya, selalu ada yang ini. Nah jadi di situ kita melihat bahwa intinya partai melaksanakan satu putusan PDI Perjuangan selalu taat pada mekanisme hukum, aturan dan perundang-undangan. Upaya itulah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Memintakan putusan MA, disampaikan kepada KPU. KPU punya alasan pertimbangan hukum lain. Kemudian PDI Perjuangan menempuh upaya, tetap prosedurnya adalah prosedur hukum dan perundang-undangan. Fatwa segala. Kemudian disampaikan lagi KPU. Kemudian di luar itu ya ada penyelewengan gitu. Itu di luar domain dari yang namanya keputusan dari sebuah institusi tadi. Di luar kontrol partai? Di luar dari domain itu tadi. Nah kalau masalah umpama pergantian apa segala macam itu semua diatur oleh perundang-undangan. Ya diatur jelas dalam undang-undang pemilu kita bagaimana tata cara pergantiannya. KPU juga melalui peraturannya diatur. Nah itulah yang kemudian kita uji ke MA. Kenapa ke MA tidak ke MK? Ya kalau ke MK kan peraturan yang berkait dengan yang undang-undang. Kalau ini kan peraturan KPU-nya yang kita uji mengenai penetapan rekapitulasi perolehan suara calon yang itu karena ada yang meninggal. Dan itu sudah kita ajukan lama jauh sebelum ada penetapan calon terpilih. Jadi proses itulah yang konsisten kita lakukan. Jadi bukan kemudian kita minta orang sudah dilantik, tiba-tiba kita minta ganti, bukan itu. Tapi sebelum saya minta Mas Ferry menanggapi, saya ingin tahu keterlibatan atau sejauh mana sih sebetulnya kekuatan dari Komisioner KPU untuk mempengaruhi mekanisme PAW. Mas Pramono, apakah selama ini ada upaya-upaya yang terlihat dari Mas Wahyu Setiawan ini untuk mempengaruhi mekanisme PAW untuk kasus ini? Kalau yang disebut mempengaruhi itu misalnya berpendapat sesuatu yang berbeda dengan teman-teman yang lain, berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selama ini kita pegang, saya tidak pernah melihat itu. Jadi, ada tidak sekalipun misalnya Mas Wahyu bilang bahwa kita serahkan saja ke partai soal mekanisme PAW ini? Saya tidak pernah mendengar pernyataan seperti itu, jadi selama ini kita sudah punya pegangan yang pasti soal seperti ini, sikap kita harus bagaimana, dan itu konsisten sejak awal sampai terakhir kan sikap kita tidak berubah sama sekali begitu. Jadi dan kita sudah bertujuh sama-sama mengetahui prosedurnya bagaimana, ketentuan peraturan perundang-undangannya bagaimana, dan sikap apa yang harus kita ambil itu semua sudah mafhum gitu. Jadi, dan terakhir rapat pleno KPU itu memutuskan pada tanggal 7 Januari ya? Rapat pleno kita tanggal 6 Januari, tanggal 7 itu suratnya sudah diberi nomor dan ditandatangani oleh Pak Ketua. Berarti ketika itu sudah di rapat pleno kan tidak ada cara lagi untuk mengubah putusan itu? Dalam konstruksi posisi masing-masing seperti sekarang tentu tidak ada pintu untuk melakukan penggantian gitu. Harusnya kalau misalnya betul demikian, apakah Anda terkejut ketika misalnya KPK mengatakan bahwa percakapan atau transaksi Mas Wahyu meminta kepada pemberi suapnya itu terjadi pada tanggal 7 atau tanggal 8. Apakah itu cukup membingungkan untuk KPU? Kenapa sudah diplenokan tetapi masih ada upaya itu? Ya, saya kira juga itu menjadi pertanyaan banyak orang karena kita sudah mengambil keputusan sejak Senin, tetapi katakanlah transaksinya masih terus berjalan. Mudah-mudahan nanti melalui persidangan di KPK motif itu bisa terungkap.
sehingga kita tahu kenapa ini sudah selesai barang ini, tapi kok transaksinya masih terus berjalan. Oke, selanjutnya dan juga ini pertanyaan yang mungkin muncul di publik, kemana atau bagaimana suara publik ini signifikan atau tidak ketika misalnya partai, ujung-ujungnya partai yang berwenang untuk menentukan akan dibawa kemana suara yang sudah diberikan publik ini dalam kasus PAW. Kami akan kembali sesaat lagi pemirsa. Kami lanjutkan kembali pemirsa. Mas Ferry, bagaimana kita harus melihat persoalan ketika ada caleg yang suaranya, rakyat sudah memberikan suara kepada caleg tersebut, tetapi ujung-ujungnya partai menginginkan agar ketika itu masuk dalam celah PAW, partailah yang menentukan siapa yang berhak untuk melenggang ke Senayan. Ya, sebenarnya dengan sistem proporsional terbuka sudah clear bahwa penentuan sebagai caleg terpilih itu adalah berdasarkan pilihan rakyat. Siapa yang kemudian memperoleh suara paling tinggi, itulah yang akan ditentukan sebagai pemenang yang akan duduk di kursi di Senayan. Nah, konstruksinya adalah begitu. Tapi memang kalau kita melihat dari kasus yang kasus PDI ini, memang upaya judicial review yang dilakukan oleh PDIP itu memang upaya untuk menafsirkan kembali ketentuan yang memang sudah ada di peraturan KPU dan bahkan juga di Undang-Undang Kepemiluan, meminta supaya partailah yang punya kewenangan untuk menentukan siapa yang akan kemudian terpilih. Nah, ini kan bisa dilihat dari kalau kita melihat misalnya pemenang pertama dan juga yang terlihat ada upaya untuk menggeser keterpilihan itu. Bukan kandidat yang nomor 2, bahkan di kandidat yang memperoleh suara yang kelima begitu. Nah, inilah yang menurut kami memang ada catatan terhadap proses ini ya. Kan ada beberapa kasus yang serupa sebenarnya yang juga mencoba menggeser bagaimana bahkan sampai posisi. ada yang dipecat. Nah, itu yang sebenarnya Saya di kasus Gerindra kita lihat. Ya, ada kasus Gerindra, ada kasus yang lain. Karena kan proses PAW itu memang kan salah satu celah yang selama ini digunakan oleh partai adalah pergantian antar waktu dikarenakan misalnya diberhentikan oleh partai politik. Itu kalau dalam kasus ini apakah berarti suara rakyat itu tidak dipandang, tidak diindahkan oleh partai sehingga akhirnya suka-suka partai siapa yang mau digantikan untuk PAW? Ya, itu fakta yang kemudian terjadi. Silakan dijawab Bang Masinton. Ya, ini case yang berbeda saya rasa dengan apa yang ditanyakan tadi. Apakah rakyat mengindahkan? Kita mengindahkan apa yang diinikan oleh rakyat di suara rakyat tadi. Ini kan almarhum Pak Najaruddin Kimas, ya, beliau ketika masih hidup sebagai calon, pada menjelang pemilihan beliau meninggal. Terus kemudian beliau dicoblos. Nah, ini suaranya dikemanakan. Nah, gitu loh. Nah, itulah yang kita mintakan, kita suratin MA dan MA memberikan pertimbangannya dan kemudian kita sampaikan KPU, kemudian kita mintakan lagi fatwa ke MA terhadap pelaksanaan bagaimana suara yang meninggal ini. Itulah yang mau kita alihkan. Jadi bukan kemudian ujuk-ujuk nih kita pengen mengganti seseorang nih. Bukan itu. Jadi ini konteksnya adalah ada calon legislatif yang meninggal sebelum pemilihan saya akan dan kembali pelantikan. ke kasusnya lagi, Jadi Bang itu yang mau Masinton. kita alihkan. Baik, terakhir bersama dengan juru bicara KPK, Mas Ali, apa langkah selanjutnya dari KPK? Siapa saja yang akan diperiksa? Apakah termasuk keterlibatan, masih digali keterlibatan dari partai politik misalnya? Baik, terima kasih Mbak Sil. Jadi yang pertama yang perlu kami garis bawahi adalah bahwa para terperiksa yang kemudian menjadi tersangka dalam perkara ini kami melihatnya dari sisi tidak melihat dari sisi status sosialnya, latar belakang politik dan sebagainya. Kami melihatnya bahwa ada orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yaitu pemberian dan penerimaan suap. Itu yang penting. Kemudian yang kedua, tentu kami nanti akan menyusun rencana penyidikan dengan dari hasil tindakan, misalnya hari ini melakukan penggeledahan, ditemukan beberapa dokumen dan lain-lain, termasuk juga nanti kami akan memanggil beberapa saksi yang terkait, yang mengetahui, yang mendengar dan mengalami sendiri rangkaian perbuatan dari para tersangka. Baik, Demikian, Mas Ali, yang jelas Mbak Sil. kami dan juga publik betul-betul menunggu bagaimana upaya selanjutnya dari KPK supaya betul-betul kasus ini bisa diungkap secara terang benderang, tidak ada yang ditutupi. Terima kasih juru bicara KPK